Tiga jenazah korban helikopter yang jatuh di Kendal, Jawa Tengah tiba di kamar mayat Rumah Sakit Bayangkara, Semarang, Jawa Tengah. Ketiga jenazah akan diidentifikasi. Ketiga jenazah tersebut merupakan 3 dari 4 korban jatuh dan terbakarnya helikopter Mi-17. Jenazah dibawa dengan 2 buah ambulans dari Rumah Sakit Suwondo, Kendal. Ketiga jenazah lain belum bisa diidentifikasi sehingga harus dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Semarang. Meski demikian, belum ada keterangan resmi dari Rumah Sakit Bayangkara, sementara 1 korban meninggal lainnya masih berada di kamar mayat di Rumah Sakit Suwondo, Kendal. Sementara itu, 5 korban luka akibat jatuhnya pesawat helikopter milik penerbat milik TNI Angkatan Darat sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Suwondo, Kendal. Karena menderita luka parah, kelima korban kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Karyadi, Semarang untuk mendapatkan perawatan intensif. Sementara korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Semarang untuk diautopsi. Sebelumnya, jenazah sempat disemayamkan di kamar jenazah Rumah Sakit Suwondo, Kendal. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait jatuhnya helikopter milik TNI Angkatan Darat di Kendal, Jawa Tengah, kami sudah terhubung dengan rekan Edi Prayitno. Edi, bagaimana kondisi korban saat ini? Oke, Mbak Dila, dapat saya laporkan, suasana di lokasi jatuhnya heli milik penerbat masih dijaga ketat oleh petugas dari TNI serta polisi. Sementara untuk korban luka maupun korban meninggal dunia, seluruhnya sudah dibawa ke Semarang untuk menjalani perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit Karyadi. Sebelumnya, 5 korban luka yang dievakuasi warga sempat dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Suwondo. Sementara 1 korban lainnya dibawa oleh helikopter milik penerbat lainnya yang kebetulan tidak jauh dari lokasi. Sementara 3 korban meninggal dunia di lokasi kejadian dengan kondisi sangat mengenaskan. Korban meninggal 1 lagi setelah mendapat perawatan di ruang gawat darurat Rumah Sakit Dr. Suwondo, Kendal. Demikian, Mbak Dila. Baik, lalu bagaimana lokasi kejadian saat ini? Apakah petugas sudah mengevakuasi bangkai pesawat? Ya, untuk lokasi kejadian saat ini masih dijaga oleh petugas dari TNI maupun Polri. Untuk upaya evakuasi masih menunggu dari pihak terkait, tapi informasinya akan segera dievakuasi dini hari nanti atau besok pagi. Demikian. Penyebab jatuhnya helikopter ini? Sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari TNI maupun polisi, karena sejumlah pejabat di Polres Kendal maupun di Kodim Kendal tidak bersedia memberikan keterangan, masih menunggu hasil pemeriksaan dari pihak TNI sendiri. Baik, terima kasih Edi Prayitno atas laporan Anda langsung dari Kendal. Pemirsa, 4 orang meninggal dunia dan 5 lainnya luka-luka dalam peristiwa jatuhnya helikopter Mi-17 di Kendal, Jawa Tengah. Diketahui helikopter dalam kondisi layak terbang dan tidak mengalami kendala pada latihan sebelumnya. Helikopter tipe Mi-17 milik TNI Angkatan Darat Sabtu siang tadi terjatuh. Tak lama setelah terjatuh, helikopter ini langsung meledak dan terbakar. Helikopter jatuh di kawasan industri Kendal, Desa Wonorejo, Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah pada pukul 13.40 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 9 awak helikopter menjadi korban dalam peristiwa ini. Empat korban meninggal dunia adalah Kapten Penerbang Kadek, Kapten Penerbang Freddy, Kapten Penerbang Yehendro, dan Letu Penerbang Wisnu. Sementara 5 korban luka adalah Letu Penerbang Virayuda, Praka Nanang, Praka Rofik, Praka Supriyanto, dan Praka Andi.
Helikopter NAS ini sedang menjalankan misi latihan terbang di Pusat Pendidikan Penerbang Angkatan Darat, Semarang, Jawa Tengah. Helikopter sebelumnya dinyatakan dalam kondisi layak terbang dan tidak mengalami kendala saat latihan terbang pertama. Penyebab jatuhnya helikopter kini masih diselidiki. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kanal Banjir Timur Jakarta ramai pedagang dan warga di malam ini. Tidak ada jarak antar warga dan pedagang di tengah penerapan masa transisi PSBB Ibu Kota. Kanal Banjir Timur ramai dan dipenuhi pedagang kaki lima yang berjejer di pinggiran kanal. Pedagang tetap buka tanpa ada jarak antara lapak. Warga pun ramai berlalu lalang, ada yang berbelanja, ada pula yang hanya berkumpul dan menghabiskan waktu bersama kerabat. Padahal di masa transisi PSBB ini, pasar malam seharusnya hanya berkapasitas 50%. Wajib memakai masker dan jaga jarak fisik minimal 1 meter. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi Kanal Banjir Timur yang dipadati warga, sudah ada rekan Angelica De Vagam di sana. Angel, bagaimana kondisi KBT saat ini? Apakah masih ramai? Ya, Zila, di hari kedua masa PSBB transisi ini, kami memantau di suasana di sekitar Kanal Banjir Timur tampak ramai dipenuhi oleh warga. Bahkan kami melihat banyak pedagang yang berjualan dan juga banyak warga yang mendatangi salah satu jembatan di bantaran Kanal Banjir Timur ini untuk menghabiskan Sabtu malam mereka bersama orang-orang terdekatnya. Mereka berkumpul tanpa mengindahkan jaga jarak yang kerap kali dihimbaukan oleh pihak-pihak terkait untuk mengurangi adanya penyebaran COVID-19. Selain itu, kami juga di sini melihat tidak ada himbauan untuk menggunakan masker, menjaga jarak antar warga, kemudian mengingatkan untuk mencuci tangan ataupun menggunakan hand sanitizer. Padahal di Kanal Banjir Timur tempat saya mengabarkan ini salah satu tempat yang menjadi titik kumpul warga di malam hari. Khususnya akan lebih ramai lagi di akhir pekan seperti di Sabtu malam ini. Banyak juga pedagang kaki lima yang berjualan tanpa mengindahkan adanya jarak tersebut, baik dengan pedagang satu dengan pedagang yang lainnya maupun juga pedagang dengan pembeli ataupun warga yang melintasi ingin membeli kebutuhan-kebutuhan mereka kepada pedagang yang berjualan di sekitaran bantaran Kanal Banjir Timur ini. Dan selain warga yang mendatangi titik kumpul di pasar malam di kawasan Kanal Banjir Timur, banyak juga kendaraan, khususnya kendaraan bermotor yang melintasi di bantaran Kanal Banjir Timur ini. Banyak dari mereka yang menggunakan masker, namun tidak sedikit juga dari para pengemudi kendaraan bermotor ini yang tidak menggunakan masker, tidak menggunakan helm, dan berboncengan, bahkan ada yang lebih dari 2 orang begitu melintasi di sekitaran Kanal Banjir Timur ini. Padahal kita ketahui pada masa PSBB transisi ini adalah masa untuk bersiap-siap menghadapi new normal dengan adanya peraturan kesehatan yang harus dipatuhi oleh warga demi mencegah penyebaran penularan COVID-19. Zila. Baik, terima kasih Angel atas laporan Anda langsung dari Kanal Banjir Timur, Jakarta Timur. Pemirsa, hari kedua penerapan PSBB masa transisi fase pertama, kawasan GBK semakin ramai pengunjung. Meski begitu, petugas tetap berjaga dan menerapkan protokol kesehatan kepada pengunjung maupun petugas GBK. Kawasan Stadion Gelora Bung Karno, GBK Senayan, Jakarta kembali ramai oleh warga yang hendak berolahraga. Di masa pemberlakuan PSBB masa transisi, GBK mulai dibuka pukul 5 pagi hingga pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Sebelum memasuki kawasan GBK, warga dicek suhu tubuhnya oleh petugas keamanan. Untuk akses pintu masuk GBK hanya melalui pintu 5 dan pintu 10 saja. Sementara akses menuju Ring Road Stadion Utama GBK bisa melalui pintu Plaza Barat, Plaza Tenggara, dan jalur pintu kuning.
Namun di ring road stadion utama GBK hanya untuk warga yang jogging, sedangkan yang bersepeda hanya bisa di luar ring road. Seperti hari ini ya, walaupun di tengah pandemi ini, sepertinya masyarakat sudah banyak yang sadar akan physical distancing, terus juga sudah hampir semua memakai masker. Terus dari petugasnya GBK sendiri juga mereka kayaknya udah melakukan persiapan, yaitu dengan memberikan pengumuman keliling untuk selalu mengingatkan masyarakat untuk selalu cuci tangan, pakai masker, physical distancing gitu-gitu. Menurut saya sih ada bagusnya juga si PSBB ini udah dilonggarkan. Sebenarnya sih takut, cuman kalau protokol yang sudah saya terapkan yang dari pemerintah udah saya itu kayak pakai masker, hand sanitizer gitu, jaga jarak gitu, semuanya. Harapannya apa nih Mas? Harapannya ya cepat-cepat pulih lah, mudah-mudahan. Kawasan GBK biasanya selalu ramai di akhir pekan, pagi dan sore. Warga diimbau tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan mencuci tangan. Dari Jakarta, Angelika Deva Gampil dan Aulia Muharlin, iNews melaporkan. Yang sudah menyerahkan berkas tapi berbayar